Dan ini dia. Ini tanggal 9 bulan 1 juta lot. Terus di hari berikutnya di tanggal 10-nya bulan 1 juta lot juga. Terus di tanggal 15-nya 1 juta lot. Ada apa ya? Ada apa coba? Halo sahabat investor, bertemu lagi dengan saya Prasetyo dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam setiap langkahnya, dan diberikan kemudahan tiap hal-hal yang teman-teman investor lakukan. Nah, gimana trading bulan Maret ini? Sudah dapat hadiah belum di saham berupa cuan? Kalau belum, sabar, kita tunggu momen yang pas untuk bisa mendapatkan cuan. Nah, sebenarnya pada tahun ini adalah ada peluang ya, ada peluang menjadi orang kaya baru. Ya, kenapa saya bilang orang kaya baru ya? Karena kalau sahabat investor semua mencermati pergerakan harga saham, ya, pergerakan harga saham kita, kalau teman-teman mencermati semua sudah ada di dasar di bawah ya kan. Yang artinya apa? Yang artinya harga saham tersebut sudah murah gitu kan. Hanya untuk saat ini kita masih menunggu kabar baik mengenai virus corona ya, mengenai vaksin juga gitu kan. Yaitu dia, itu poin-poin yang sebenarnya sudah saya bahas pada setiap konten ya, untuk permasalahan COVID-19 ini gitu kan. Nah, tapi sekali lagi saya tidak akan membahas untuk video kali ini karena saya hanya sedikit mengulas, dan kita memanfaatkan peluang ini untuk menjadi orang kaya baru. Ya, baik. Sesuai dengan permintaan yang sudah komentar pada kolom video YouTube kita ya, yang mengenai cara mudah analisa saham untuk pemula ya, untuk yang pembahasan mengenai support dan resist. Nah, itu juga sudah kita buat, dan kebetulan ada akun dari Baker Trader yang request mengenai, Mas Hadi, tolong bahas volume dong gitu kan ya. Bahas volume dong gitu kan. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai volume ya teman-teman. Karena requestan dari Baker Trader gitu kan. Dan juga untuk teman-teman semua yang ketinggalan materi pembelajaran kita, teman-teman bisa mengulas ataupun melihat video yang sudah ada di website kita, di YouTube kita yang sudah ada. Teman-teman bisa di situ belajar untuk pemula, menganalisa secara mudah untuk pemula part 1 dan part 2. Nah kan, di situ juga saya sedikit menginfokan untuk teman-teman semua yang belum sempat melihat video kita. Di konten pertama kita yang menganalisa part 1 itu pembahasannya candle ya kan, candle bullish, candle bearish, kemudian tiga pola trend dan ya, dan moving average. Nah, terus di video kedua kita belajar yang namanya support dan resisten. Jadi ini sebenarnya cocok untuk pemula, dan sudah saya konsepkan pembahasannya ya untuk analisa pemula. Semoga informasi ini membantu teman-teman semua di luar sana yang membutuhkan itu tentunya ya. Langsung saja ya. Kita akan membahas yang namanya volume ya teman-teman. Nah, kita serius dikit ya, tapi agak santai-santai dikit lah gitu. Ya, baik. Apa sih volume ya? Nah, volume itu ya, yang mana sih, taruh sebelum pembahasan itu saya kasih tahu dulu volume yang mana. Ini dia ya. Ini volume ya teman-teman.
Ini volume, ya kan? Nah, ini harganya, harga sahamnya mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan ataupun dibuka dan ditutup di harga yang sama. Nah, kalau kalau mengalami kenaikan warnanya hijau, mengalami pelemahan ditutup di harga pelemahan itu berwarna merah. Kalau dibuka dan ditutupnya di harga yang sama itu warnanya kuning. Nah, ini adalah yang hijau ini mengalami kenaikan 50 poin, 40 poin, terus yang merah ini mengalami pelemahan 10 poin, dan nol ini karena dia pembukaan dan penutupannya di harga yang sama ya teman-teman. Jadi tidak adanya perubahan harga saat jam transaksi saham seperti itu. Nah, ini ada, kalau dipresentasikan ada yang 6%, 5% gitu kan. Nah, ini dia volumenya. Jadi gini ya teman-teman, setiap yang mau setiap transaksi saham, yang namanya transaksi ada yang namanya beli, ada yang namanya jual, ya kan? Itu semua tergambarkan dengan yang namanya volume. Nah, jadi setiap harinya transaksi ini volumenya nggak sama ya teman-teman, berubah. Ada yang cuman ratusan ribu lot, ada yang juga jutaan lot, ada juga yang puluhan juta lot yang ditransaksikan. Jadi semua itu tergantung market itu sendiri, ya kan? Bagaimana menyikapinya tergantung pasar itu sendiri. Contoh, misalkan kita di sini buka emiten Antam ya, ANTM, Aneka Tambang, tentu saja apa ada masih belum tahu Antam itu perusahaan apa gitu ya. Antam ini perusahaan di bidang emas, ya kan? Perusahaan emas. Nah, kita lihat ya, transaksi Antam ini, PT Antam dari tanggal 12 bulan 26, maaf maaf, bulan 12 tanggal 26 tahun 2018 ini transaksinya hanya ratusan ribu lot. Kita bisa lihat ya dari sini ya, dari tanggal 12 bulan 12 tanggal 26, 710 ribu lot, 373 ribu lot, ya kan? Terus 346 ribu, ya kan? Ini dari di bulan 1 tahun 2019. Dan ini dia, ini tanggal 9 bulan 1, 1 juta lot. Terus di hari berikutnya di tanggal 10-nya bulan 1, 1 juta lot juga. Terus di tanggal 15-nya 1 juta lot. Ada apa ya? Ada apa coba? Karena kenaikan volume ini kalau kita lihat di bulan-bulan sebelumnya hampir 2 kali lipatnya ya, hampir 2 kali lipatnya. Ya kurang lebih hampir dua kali lipatnya. Kalau di sini 800 kali 2 berarti udah 1.600.000 kan. Terus kalau ini 300 ke 1 juta, 3 kali lipat malahan. Ini berarti pada tanggal 9 dan 10 dan juga 15 tuh, bahkan tanggal 16 pun 2 juta lot transaksinya. Kenapa ya? Kenapa ya gitu? Saya salah ngadap kamera di sini terus. Kenapa ya gitu? Ya, itu dia. Pasti selalu ada informasi di market itu sendiri ya. Nah, kita lihat lagi nih ya. Setelah 2 juta lot ternyata volumenya mendekati 1 juta lot. Mendekati ya. Ini ada di 900 ribu, 700 ribu, 700 ribu, 700 ribu lagi. Oh, 1 juta lagi, 1 juta lagi, 2 juta lot, 1 juta lagi. Nah, makin makin hari makin bertambah jumlah lotnya kan. Tuh, kan? Ini sudah market menandakan bahwa saham Antam ini sedang ramai-ramainya ditransaksikan oleh para trader maupun investor dan juga para market maker. Nah, kalau teman-teman belum tahu market maker, nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya, akan saya bahas. Jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan kita belajar secara dasar dulu, kita kuatkan pondasinya dulu ya. Kalau pondasi nggak kuat, mau kita
pondasi nggak kuat ya, terus kita belajar misalkan udah ngebahas A B C D E F G gitu kan. Nah, kalau pondasinya nggak kuat ya udah kebanyakan runtuh gitu. Maka kita kuatkan dulu pondasinya, pemahaman dulu secara dasar. Oh, apa sih support resisten? Oh, apa sih yang namanya golden cross, dead cross? Kayak gitu gitu dulu ya untuk pemula ya. Itu malah saya lebih menganjurkan dan menyarankan. Nah, sekarang kita lihat ya ini. Tuh, banyak kan ya volumenya ya. Hmm. Tuh, baru kecil lagi ya kan? Kecil lagi ini tanggal 20 bulan 3 gitu. Nah, ini mempengaruhi pada di sini teman-teman semua ya. Nih, ini kecil banget ya. Oke, kita lihat di versi ini dia. Tadi tanggal 16 ya. Tanggal 16 itu sudah 16 bulan 1 2019 sudah mengalami peningkatan volume sampai dengan dari 1 juta lot sampai dengan 2 juta lot, dan di hari berikutnya terus bertambah volumenya. Bener kan? Nah, sekarang saya akan melihat secara teknikalnya baik ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya ya, kita uh, berikan indikator dan di sini ada volume, kita klik saja keluar langsung kan, mudah sekali ya di aplikasi ini. Nah, kita di sini akan melihat ya teman-teman. Nih, kalau teman-teman tadi mencermati ya, sebelum terjadinya lonjakan sampai sampai jutaan lot. Nah, ini volumenya hanya hanya di sini saja nih teman-teman nih. Tingginya tuh. Tingginya kan. Ini saya geser dulu deh. Hmm, tuh dia. Tarik lagi sampai 16 kan tadi ya, sampai tanggal 16. Nah, ini jumlah transaksi saham Antam ini jumlahnya kecil ya. Kenapa kecil? Karena ini terjadinya penurunan. Ya, harga turun siapa yang mau beli gitu kan? Nggak ada lah harga turun yang mau beli, kecuali memang orang itu beli tanpa didasari pengetahuan. Itu bisa terjadi. Nah, jadi saran saya teman-teman, semoga yang sudah melihat video ini jadinya paham dan mengerti ya, dan tidak melakukan perlawanan arah gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini Desember tanggal 3 juga nih volumenya tinggi kan, yang hijau nih. Nih, volume ini teman-teman ya ada di bawah nih ya, yang hijau merah nih, hijau merah ya kan. Ada hijau, merah, hijau, merah, merah, hijau, merah, hijau, merah, merah. Kok jadi nyanyi? Ya, itu dia. Itu dia. Ini yang di bawah ya. Kalau yang di atas namanya candlestick ya teman-teman. Satu candle itu 1 hari. Jadi satu candle itu 1 hari, satu volume itu 1 hari ya teman-teman. Nah, jadi ini dia. Yes gitu kan. Ini yang tadi kita lihat ya. Jumlahnya di bawah 1 juta lot ya transaksinya per hari. Nah, sekarang kita lihat nih pada tanggal berapa? 16 ya. 16. Kita coba zoom tanggal 16 bulan 1 ya. Bentar. Nih ya, saya mengingatkan kembali ya, bulan 1. Mana, 16. Nah, ini dia 16 ya. 16 ini dengan jumlah 2 juta lot. 2.451.000 lot. 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 Kita lihat di sini. Tanggal 16, 14, ini tanggal 15, 16. Nah, ini dia. Oh, panjang kan? Panjang kan? Maksudnya, iya panjang juga sih. Ya ini si volumenya ini data volume ini panjang ya dibandingkan yang lain-lainnya gitu. Ini 2 jutaan tuh, kan? Terus di hari berikutnya kita lihat lagi. Ini kecil ya, ratusan ribu lot. Tuh dia, ratusan ribu lot kan? Oke, saya gambarkan. Ini yang tadi ya kan, kenaikannya tuh tinggi kan. Nah, ini di hari berikutnya yang ratusan ribu lot. Teng. Sampai tanggal berapa ini? Tanggal 22. Tanggal 22. Nah, ya kan? Hanya ratusan. Nah, kemudian di tanggal 23 ada ribuan lot lagi nih. Tanggal 23 sampai tanggal 28. Kita lihat ya. 23 dan nah ini dia. Tuh. Bener kan?
Jadi semua transaksi itu tercermin ya, tergambarkan dan tercermin pada aplikasi untuk menganalisa seperti ini ya teman-teman. Yang penting kita tahu apa sih maksudnya gitu ya. Kita tahu pembacaannya kurang lebih seperti itu. Banyak yang sudah mulai, namun dia tidak bisa menggunakannya. Nah, kita lihat lagi. Tuh, ini ada 3 juta lot ya. 3 juta ini tanggal 4 bulan 2. Kita lihat. Tanggal 4 bulan 2. Nah, ini dia. 3 juta lot. Tuh, kan lebih tinggi daripada ini. Bener kan? Tuh, lebih tinggi kan? Nah, kemudian juga tuh lihat. Nah, apa sih hubungannya sama pergerakan harga saham? Oke, kita lihat. Pergerakannya adalah ini dia teman-teman ya. Saat ini sebelumnya di bawah 1 juta lot, pergerakan candle ini kecil ya, dan ini mengalami penurunan. Tes gitu. Ini saat di bawah 1 juta lot, dan ternyata market berbicara mengalami penurunan. Dan kemudian kita lihat tanggal 14 saat ini ya, candle 14 nih, yang hijau ini. Saat mengalami jumlah volume yang banyak, candle ini ternyata bullish teman-teman. Nih, candlenya bullish tuh. Candlenya bullish. Ya. Oke, kalau bingung ini dia saya tandain. Saya tandain untuk teman-teman semua. Nah, itu dia. Bullish kan dan ini dia volumenya. Nah, nggak kena. Nah, nggak kena juga. Nah, sama kan? Dan apa yang terjadi? Ternyata dari volume yang melonjak itu, dia sudah melewati yang namanya resisten. Tuh, sudah melewati resisten. R1 sudah tembus. Ya, closingnya ada di atas nih, di atas di area sebelumnya. Dan kemudian di hari berikutnya, yang ini ding. Nah, ini dia candle ya. Nah, ini dia tis gitu kan. Yang ini ada hijau buat yang di sini. Nah, di hari berikutnya ternyata sampai 2 juta lot ya. Kalau kalau nggak salah ya, tanggal 14 ya. Kita lihat ya. Tanggal 14 15 nih. Tuh dia. 2 juta kan? 2 juta lot. Tuh dia tanggal 16. Dan ternyata penutupannya ini berhasil breakout lagi, tembus dari resisten dan breakout lagi, yang artinya pasar kembali optimis. Para analisa teknikal akan merekomendasikan atau melihat peluang ini, indikator ini sebagai peluang. Nah, lihat kan ini volume. Nah, saat dia koreksi, ini juga sedikit kan yang jual. Ini banyak yang beli dan yang jual ternyata sedikit nih. Yang artinya para trader maupun investor sudah menyimpan barangnya atau dia tidak menjualkan saham itu dengan jumlah yang banyak. Dia ngekip gitu kan, ngekip. Dia menyimpan untuk target penjualan dia di harga area yang dia mau. Nah, karena kan ini turunlah juga kan, ini market juga turun sedikit gitu kan, turun sedikit. Nah, terus ini naik nih kan, naik karena ini udah tembus di resisten, nyentuh gitu, cetek gitu kan. Nah, si candle yang bullish ini nih, ini konfirmasi juga kalau dia bisa nge-close di batas resisten, yang artinya adanya optimis dari pemegang saham itu sendiri ya. Yang belum punya pun dia melihat ini adalah sebuah peluang, dan akhirnya transaksi itu jadi banyak gitu kan, jadi rame. Nah, cus tuh naik kan akhirnya, sesuai dengan ini juga volumenya naik. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan kalau kita presentasikan dari entry sini ya, kita presentasikan sebanyak kenaikannya 36%. Lumayan. Nah, jadi pada pembahasan kali ini sudah saya jelaskan yang namanya volume secara garis besarnya, dan kita aplikasikan pada
pergerakan harga saham itu sendiri melalui candle itu sendiri ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang mau video selanjutnya silahkan komentar di bawah. Saya tunggu komentarnya untuk pembahasan selanjutnya. Dan terima kasih untuk Baker Trader yang sudah memberikan masukan untuk kita, untuk saya pribadi mengenai pembahasan konten volume. Nah, jadi teman-teman semua, para trader pemula maupun trader yang sudah lama di pasar, yang masih bingung mengenai saham, analisanya secara teknikal, silahkan komentar. Saya tunggu di bawah kolom komentar kita. Dan jangan lupa untuk subscribe video kita dan juga share video kita untuk teman-teman di luar sana yang sedang membutuhkan informasi ini. Mungkin mereka belum tahu jalannya ya, atau belum tahu dia harus buka YouTube yang mana. Teman-teman bisa share, bantu share. Kita kita bisa menolong teman-teman di luaran sana dengan ilmu dengan cara mudah, yaitu dengan klik share link aja gitu kan. Nah, dan juga bermanfaat tentunya untuk orang yang membutuhkan. Terus jangan lupa loncengnya diklik biar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari video-video kita yang sudah rilis tentunya, dan juga like video kita. Nah, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.